Halo everyone, Assalamualaikum muslimin dan muslimah. Jumpa lagi di video saya kali ini. Buat yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Gak punya lahan tapi pengen berkebun, itu adalah tema kali ini. Rumah saya ini lahannya dibangun sampai maksimal, alias tak bersisa lahan untuk berkebun. Tampak di depan rumah terlihat saya membuat semacam bak bunga di atas saluran air atau selokan. Tapi ingat ya moms, jangan sembarangan bangun karena bak bunga yang tertutup akan menghalangi aliran air. Maka perlu diperhatikan sebelumnya filter sampah agar saluran air tidak terganggu. Di video saya kali ini, saya punya tips bagaimana caranya supaya kita bisa berkebun tetapi nggak punya lahan sama sekali. Kuncinya adalah memaksimalkan ruang. Artinya, jika ada pojokan yang sekiranya kosong, kita bisa mengisinya. Konsep berkebun yang paling tepat untuk rumah yang sama sekali nggak punya lahan ialah dengan menggunakan pot. Kenapa mesti pot? Karena pot bunga adalah cara terbaik untuk bisa memaksimalkan ruang. Pot bunga juga sangat fleksibel untuk ditempatkan, baik itu secara bersusun vertikal maupun digantung. Menyusun pot bunga bisa dengan menggunakan rak bunga, baik itu yang terbuat dari besi maupun dari kayu. Seperti rak bunga saya ini terbuat dari papan dan tali mendong. Ini juga merupakan hasil DIY alias buatan sendiri. Lebih hemat, tentu saja, tapi hasilnya nggak kalah kece kan dengan rak-rak pot yang dari besi yang udah beli jadi. Selain di halaman, tanaman juga bisa ditempatkan di dalam ruangan, tapi pilih tanaman yang cocok untuk digunakan di indoor. Untuk tanaman indoor diperlukan pot penunjang untuk estetika. Misalnya, kita bisa menempatkan sarung pot. Sarung pot yang lagi musim saat ini adalah yang terbuat dari bahan mendong ataupun purun. Pohon atau bunga merupakan unsur dekorasi yang cukup penting karena akan membuat suasana rumah menjadi lebih fresh. Tanaman itu nggak perlu yang mahal ya moms atau yang lagi happening, tapi lebih kepada fungsinya sebagai dekorasi rumah. Selain itu, pilihlah tanaman-tanaman yang kuat dan tidak mudah rusak, karena tanaman indoor jarang terkena sinar matahari. Merawat tanaman indoor cukup mudah, hanya perlu menjemurnya sekali-kali terkena sinar matahari langsung. Tanaman indoor selain berfungsi sebagai bagian dari dekorasi, juga memiliki fungsi kesehatan. Seperti tanaman lidah mertua ini sangat cocok dipakai sebagai tanaman indoor karena sifatnya yang menyerap racun. Selain di ruang tamu dan ruang tengah, tanaman indoor juga bisa ditempatkan di daerah dapur, bahkan di kamar mandi sekalipun. Karena rumah yang memiliki tanaman indoor memberikan kesan rumah yang sehat dan lebih fresh, di mana nuansa alami dari hijau daun akan membuat perasaan kita menjadi lebih adem. Menempatkan tanaman di kamar mandi juga bisa membuat ruangan kamar mandi terlihat lebih indah. Untuk tanaman di kamar mandi, pilihlah tanaman yang kira-kira tidak mudah busuk.
So moms, tunggu apa lagi? Ayo coba praktekkan untuk menanam pohon indoor ini. Walaupun kita tidak punya lahan untuk tanaman, tapi kita masih bisa mensiasatinya dengan cara menanam pohon di dalam pot. Jangan lupa untuk menyesuaikan ukuran pot dengan pojok yang akan ditempatinya, sehingga tidak akan mengganggu ruang aktivitas. Oke, demikian tips kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.